Jika kamu adalah seorang YouTuber Mobile Legends, video ini tepat untukmu. Kalau kalian masih belum mengerti caranya membuat thumbnail, kalian ada di video yang tepat. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat YouTube thumbnail Mobile Legends yang cukup simple. Contohnya bakal seperti ini. Untuk membuat thumbnail ini kita akan menggunakan handphone 100% ya. Dan aplikasi yang akan kita gunakan itu ada 3. Yang pertama itu adalah Google Chrome. Kemudian yang kedua itu adalah aplikasi Pixellab. Dan yang ketiga itu adalah aplikasi Photoshop CC atau Photoshop Touch. Kalian bisa mengunduh ketiga aplikasi ini di kolom deskripsi di bawah. Dan mari langsung kita buat thumbnailnya. Baiklah, sebelum membuat thumbnail tentunya kalian perlu memerlukan bahan-bahan ya. Di sini aku akan memberikan tata cara untuk mengunduh bahan yang kalian perlukan. Untuk mengunduh bahannya kita akan menggunakan aplikasi Google Chrome karena ini adalah tempat kalian mencari bahan-bahan yang bakal kalian gunakan di YouTube thumbnail ini. Baiklah, yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah gambar hero. Kemudian yang kedua itu adalah gambar item. Kedua gambar ini bisa kalian temukan di Google Chrome ya. Di kolom pencarian langsung saja kalian tulis. Pada kolom pencarian langsung saja kalian cari dengan kata kunci nama hero-nya ya. Sebagai contoh aku akan menggunakan hero Leslie. Dan juga kalian tambahkan tulisan render. Setelah itu kalian bisa langsung klik enter untuk mencari. Gambar hero yang kalian ingin pasang di thumbnail tersebut. Kalian pergi ke bagian image atau gambar. Nah, di sini bakal ada pilihannya banyak banget. Pastikan kalian atau gua sarankan kalian untuk memilih gambar yang berasal dari situs DeviantArt karena biasanya gambar di sana sudah lumayan tajam dan pas untuk thumbnail. Baiklah, langsung aja aku akan pilih yang ini. Jika sudah, kalian langsung buka websitenya. Kalian langsung klik visit. Kalian tunggu sampai dia masuk ke website utamanya. Nah, di sini kita langsung mengunduhnya dengan cara scroll ke bawah dan langsung klik download. Biasanya bakal diminta untuk sebelumnya login akun terlebih dahulu. Jika kalian belum punya akun DeviantArt, silahkan dibuat dan kalian bisa mengunduh gambar ini ke galeri kalian. Baiklah, kita langsung klik download. Jika sudah selesai, kita akan mencari gambar itemnya. Untuk kata kunci gambar itemnya, kalian hanya perlu menuliskan nama itemnya dan juga menambahkan kata PNG di samping tulisannya. Sebagai contoh, aku akan mencari gambar item Malefic Roar. Nah, kira-kira seperti ini biasanya bakal langsung ada. Pastikan kalian ingat nama-nama itemnya ya. Nah, di sini kalian langsung aja klik salah satu gambarnya dan kalian langsung buka websitenya ya. Kalian langsung visit. Jika sudah, kalian langsung scroll sedikit ke bawah dan cari gambar itemnya tersebut. Mungkin ini. Nah, di sini kalian langsung klik aja gambarnya dan kalian klik lama ya. Setelah itu biasanya bakal muncul tab seperti ini. Jika sudah, kalian langsung klik download image atau download gambar. Lakukan hal yang sama pada gambar item yang lain sampai gambar item yang kalian inginkan untuk tambahkan di thumbnail ini lengkap. Baiklah, di sini aku sudah selesai mengunduh semua gambar item yang aku inginkan dan langsung aja kita pindah ke aplikasi Photoshop CC. Di aplikasi Adobe Photoshop Touch ini kita akan membuat project thumbnailnya ya. Langkah pertama untuk membuat thumbnail ini adalah membuat project. Caranya adalah dengan klik icon lukisan yang ada di bawah sini. Setelah itu kalian klik blank document. Jika sudah, new blank project ini width dan height-nya kalian ubah menjadi 1280 dan juga height-nya menjadi 720. Jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung klik OK. Sekarang kita sudah ada di canvas project-nya. Kali ini kita akan belajar caranya menambahkan gambar ke canvas ini. Baiklah, untuk menambahkan gambar caranya cukup mudah. Kalian bisa langsung klik yang ada di pojok bawah sini. Dan kalian klik tanda plus yang ada di atasnya. Jika sudah, di sini bakal muncul pop-up add layer. Di sini kalian tambahkan yang namanya photo layer dan juga kalian langsung pilih photo library. Di sini bakal muncul isi folder galeri kalian dan kalian bisa langsung cari di folder unduhan atau download. Di mana itu biasanya jadi tempat kalian menyimpan gambar yang sudah kalian kumpulkan melalui Google Image tadi. Dan langsung aja kalian bisa langsung cari gambar yang kalian inginkan untuk dipasangkan di thumbnail ini ya. Baiklah, sebagai contoh aku akan menambahkan gambar hero-nya terlebih dahulu. Untuk penempatannya sebenarnya bebas. Di sini aku sarankan untuk menempatkannya di pojok. Seperti ini kira-kira.
Baiklah, setelah itu kita akan menambahkan latar belakang gameplaynya. Untuk gambar latar belakang gameplay sendiri bisa kalian langsung tambahkan melalui game Mobile Legends-nya. Jadi ketika kalian merecord atau merekam gameplay kalian, biasanya bakal ada momen-momen yang ingin kalian jadikan thumbnail. Di sini aku sudah menyiapkan gambarnya dan langsung aja kita tambahkan di sini. Baiklah, untuk menambahkan gambar masih sama, kalian bisa langsung klik yang ada di pojok kanan sini dan kalian bisa langsung klik tanda plus yang ada di atasnya, pilih photo layer dan pilih photo library. Baiklah, ini dia untuk gambar yang ingin aku tambahkan di thumbnailnya. Di sini aku akan menempatkan gambar momennya di bagian tengah sini. Untuk menutupi gambar bagian yang transparan atau masih kotak-kotak seperti ini, di sini aku biasanya dengan menumpuknya dengan gambar latar belakang yang baru. Agar lebih mudah, di sini aku akan menduplikat gambarnya dengan cara mengklik icon yang ada di bawah sini dan kalian klik tanda plus yang ada di atasnya dan kalian pilih duplicate layer. Jika sudah, di sini aku akan merubah arah dari atau merubah letak dari gambarnya ini. Namun sebelumnya kalian pastikan sudah mengklik layer yang ada di bawahnya. Jadi setelah kalian duplikat biasanya bakal ada dua layer seperti ini. Dan untuk layer yang di bawahnya kita akan ubah letaknya menggunakan fitur transform. Kalian klik simbol dan kalian pilih transform. Kira-kira seperti ini. Biasanya aku akan menambahkan efek blur juga ke bagian yang aku tutupi di sini. Dengan cara mengklik bagian effects di sini dan kalian pilih Gaussian blur. Sebagai gambaran, di sini kita akan meng-highlight gambar damage yang sudah ada. Jika kalian lihat di sini ada gambar damage 1848. Di sini untuk memisahkannya cukup mudah. Kalian cukup menggunakan yang namanya Marquee Selection Tool. Pertama-tama pastikan kalian sudah mengklik layer yang ingin kalian ekstrak gambarnya. Jadi langsung aja kalian pilih Marquee Selection Tool di bagian kiri bawah sini. Bentuknya bakal seperti persegi dengan garis putus-putus. Setelah itu kalian langsung saja pilih salah satu sudut di antara gambar damage-nya dan kalian buat kotakan seperti ini. Cukup ditarik ke kiri ataupun kanan. Kira-kira seperti ini. Jika sudah mengelilingi gambar damage-nya, kalian bisa langsung lepas jari kalian. Di sini bakal muncul yang namanya selection. Di atas selection ini kita akan memisahkan layernya dengan cara menggunakan layer from selection. Untuk melakukan hal tersebut, kita akan mengklik yang ada di bawah sini. Pastikan kalian sudah klik layernya seperti ini. Dan kalian klik tanda plus yang ada di atasnya dan kalian pilih layer from selection. Dengan begitu, maka layernya bakal terpisah. Seperti ini, bakal muncul layer baru yang hanya berisi dari layer selection ini. Untuk menghilangkan selectionnya, kalian bisa langsung mengklik bagian mana saja di sini. Dengan begitu, selectionnya bakal hilang. Atau jika kalian bingung, kalian bisa langsung klik bagian yang ada di atas sini dan kalian pilih deselect. Sehingga efek yang kalian berikan di thumbnail ini tidak hanya berada di dalam selection tersebut. Jika sudah, kalian lihat di sini bakal terpisah jadi dua layer untuk gambarnya. Oke, di sini ada gambar damage-nya ya. Di sini kita akan merubah letak dari gambar damage ini supaya lebih terlihat di thumbnail ya. Kita akan menggunakan fitur transform seperti biasa. Kalian langsung klik simbol dan di sini dan kalian pilih transform. Sebagai contoh, aku akan menempatkannya di sini. Selain merubah letaknya, kalian juga bisa membesarkan gambarnya. Kalian bisa langsung gunakan lingkaran yang ada di pinggir dari gambar ini. Seperti ini kira-kira. Di sini kalian bisa membesarkan ataupun mengecilkan gambarnya. Jika gambarnya tiba-tiba melar seperti ini, itu artinya kalian menghidupkan yang namanya, atau kalian mematikan yang namanya lock aspect ratio-nya. Pastikan itu sudah nyala atau terikat. Kira-kira seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini, gambar rantai yang tertutup bukan terputus seperti tadi, maka gambarnya tidak bakal melar seperti itu. Jika sudah, aku akan menempatkan gambar damage-nya di sini supaya lebih terlihat ya. Oke, di sini untuk gambar damage-nya sudah selesai. Setelah itu kita akan membuat gambar latar belakangnya biar tidak terlalu aneh ya. Jadi kalau kalian lihat ini seperti potongan tajam yang ada di sini. Kita akan membuat dia sedikit berbayang dengan cara menggunakan fitur fade. Fitur fade kalian bisa temukan di bagian simbol dan di sini. Di sini ada yang namanya fitur fade. Di sini dia bakal membuat gambarnya seperti lama-lama pudar. Di sini pastikan kalian sudah mengklik layernya seperti ini dan kalian bisa langsung klik simbol dan yang ada di atas ini dan kalian pilih fitur fade. Biasanya bakal muncul opsi seperti ini ya. Nah, kalian langsung aja pilih yang opsi di bagian sini, menghadap kiri ke kanan. Jika sudah, kalian bisa langsung klik icon palette warna yang ada di kirinya. Di sini kita akan mengubah
pengaturan dari opacity gambarnya ini, sehingga kita tidak bakal menerima gambar buram yang datar seperti ini. Kita hanya mau bagian ujungnya saja. Caranya adalah dengan menggeser lingkaran yang ada di sini ya. Kalian bisa langsung geser ke bagian sini. Nah, jika sudah, kalian bisa juga menggeser bagian yang ada di kanannya sehingga terlihat lebih halus ya efeknya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, jika sudah, bisa langsung kalian klik centang. Jika kalian lihat di sini masih terlihat ya item damage-nya, mungkin biar tidak terlalu aneh terlihat, kalian bisa menukar layer yang sudah kalian berikan efek blur tadi ke atas seperti ini, dan juga tambahkan efek fade di atasnya. Nah, jika sudah, di sini kalian bisa mereverse arahnya ini atau membolak-balikan arah dari pemudaran gambar ini dengan cara mengklik yang ada di kiri sini dan kalian pilih reverse spots. Dengan begitu maka arahnya bakal terbalik. Sini aku akan atur dia seperti ini kira-kira, dan aku akan gunakan fitur transform untuk menyembunyikannya lagi. Kira-kira seperti ini. Aku akan mematikan lock aspect ratio-nya sehingga bisa dibuat sedikit lebih panjang. Kira-kira seperti ini. Oke, untuk thumbnail untuk latar belakang dari thumbnail kita sudah selesai. Sekarang kita akan menggabungkan layer dari latar belakangnya ini sehingga layer thumbnailnya tadi tidak terlalu banyak. Well, untuk menggabungkan gambar caranya cukup mudah. Kalian bisa langsung menggunakan merge down. Untuk fitur merge down itu berada di kiri sini. Kalian langsung aja klik yang ada di pojok kiri ya, dan kalian klik icon persegi yang ditumpuk seperti ini. Jika sudah, kalian langsung klik icon persegi dengan tanda panah ke bawah yang ada di samping tong sampah ini ya. Ini dia. Dan kalian bisa langsung klik merge down. Dengan begitu gambarnya bakal tertimpa dan menjadi satu layer seperti ini. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya stroke ke gambar karakternya ini. Caranya itu cukup mudah. Kalian bisa langsung men-select pixel gambar karakternya dan menambahkan efek stroke. Caranya adalah dengan mengklik layer karakternya ini. Jika sudah, kalian langsung gunakan yang namanya select pixel. Select pixel itu ada di atas sini ya. Di bagian tool, kalian langsung klik select pixel. Jika kalian lihat di sini bakal ada garis putus-putus di sekitar gambar karakternya. Jika sudah, kalian buat yang namanya empty layer atau layer kosong. Caranya adalah dengan klik yang ada di pojok bawah sini, kalian klik tanda plus yang ada di atasnya dan kalian pilih empty layer. Jika sudah, kalian bisa langsung pergi ke simbol dan yang ada di atas sini dan kalian pilih fill and stroke. Di sini type-nya kalian ubah menjadi stroke ya, bukan fill. Dengan begitu maka bakal ada yang namanya layer stroke di sekitar gambar karakternya. Jika kalian merasa bingung atau misalnya layer stroke-nya tidak terlihat, itu tandanya select pixel kalian gagal atau tidak terselect pixel sama sekali. Jadi untuk memastikannya, kalian pastikan klik layernya ini dan kalian pilih select pixel ya, sampai muncul garis putus-putus seperti ini. Jika misalnya select pixelnya hilang, kalian bisa lakukan ulang dan langsung klik simbol dan yang ada di atas ini. Jangan klik bagian kanvasnya terlebih dahulu. Jika sudah, kalian langsung klik fill and stroke. Untuk stroke-nya bebas. Di sini sebagai contoh aku akan menggunakan warna kuning. Dan ya, efeknya kira-kira bakal seperti ini. Jika sudah, kalian bisa langsung klik centang. Nah, karena efek stroke-nya ini ada ke bagian luar dan juga dalam karakternya seperti ini. Ini seperti kita timpa dengan garis ya. Jadi untuk menghilangkan efek tersebut, kalian bisa pastikan sudah selection-nya masih ada di karakternya dan kalian bisa langsung klik clear. Dengan begitu, mohon maaf. Jika kalian klik clear dan gambar hero-nya ikut terhapus, itu tandanya layer stroke kalian masih menyatu dengan gambar karakternya. Yang mana itu tidak kita inginkan. Jadi ini biasanya kesalahan pemula juga. Dan untuk mengatasi hal tersebut, caranya adalah dengan mengulang prosesnya ya. Pastikan kalian sudah membuat empty layer di atas dari layer karakter ini, baru kalian tambahkan yang namanya stroke. Dengan begini, maka layer stroke dan juga layer hero-nya bakal terpisah. Baiklah, kita akan menghilangkan stroke yang kelebihan dan masuk ke karakternya tadi. Caranya adalah dengan select pixel kembali layer karakternya, seperti ini, dan kalian klik layer stroke-nya dan kalian pilih clear. Dengan begitu, maka layer stroke-nya bakal hanya ada di luar dari si gambar karakternya ini. Nah, jika sudah, kalian bisa bawa ke bawah layer stroke-nya dan kalian tambahkan yang namanya efek glow. Untuk efek glow sendiri ini bebas warnanya. Di sini aku sarankan menggunakan warna hitam.
Dan untuk efeknya kira-kira bakal seperti ini. Baiklah, jika sudah seperti ini, layer stroke-nya kita bakal berikan yang namanya efek Gaussian Blur. Jika sudah, kalian pergi ke bagian Effects dan kalian pilih Gaussian Blur. Dengan begitu, maka gambar stroke-nya ini bakal terlihat seperti efek bercahaya. Jadi, ya inilah efek yang bakal kita gunakan ke thumbnail yang kita buat ini. Untuk blurnya itu bebas, kalian bisa gunakan antara 10 dan 20. Di sini aku akan menggunakan 15. Dan jika sudah, kalian bisa langsung klik centang. Dan ya, ini dia untuk efek karakternya. Jika sudah, kita akan pindah ke penempatan gambar item. Untuk gambar item yang sudah kita unduh tadi, kalian bisa langsung masukkan dengan cara yang sama. Kalian bisa klik yang ada di bawah sini, kalian klik tanda plus dan kalian pilih photo layer dan pilih photo library. Oke, ini dia untuk gambar item yang bakal kita gunakan. Kita bakal tambahkan item yang pertama. Di sini kalian bisa besarkan ukurannya dengan cara yang sama seperti tadi. Pastikan lock aspect ratio-nya kalian hidupkan hingga gambarnya menjadi rantai yang terhubung seperti ini. Kalian besarkan gambar itemnya seperti ini dan kalian tempatkan di tempat yang kalian inginkan. Sebagai contoh, aku akan menjejerkannya seperti ini. Kalian bisa lakukan proses yang sama sehingga itemnya semua masuk ya. Anyway, kalau misalnya gambar itemnya itu ada di bawah karakternya, kalian bisa menggeser gambar itemnya atau menaikkan gambar itemnya dengan cara di bagian layer sini, kalian bisa bawa dia ke atas dari layer si hero-nya ya. Oke, kita bakal tambahkan item yang lain. Nah, biasanya bakal ada masalah seperti ini. Biasanya ketika kalian mengunduh gambar itemnya, biasanya bakal ada item yang palsu atau item yang latarnya tidak transparan gitu ya. Jadi masih ada putih-putihnya seperti ini. Jadi untuk menghilangkan layer kelebihan, layer putih yang kelebihan ini, kita bisa menggunakan yang namanya Circle Selection Tool. Jadi di sini kita akan menseleksi gambar ini dengan membuat lingkaran di tengahnya. Jika sudah kalian aktifkan Circle Selection Tool ini, kalian langsung aja geser seperti ini sehingga membuat bentuk lingkaran ya. Nah, di sini untuk selectionnya masih ada di luar gambar itemnya. Di sini kita akan mengubah arah dari selectionnya ini dengan menggunakan fitur transform. Di sini untuk fitur transformnya berbeda ya. Di sini ada di fitur tool, transformnya berbeda. Di sini fitur transform untuk menggeser dan memindahkan atau mengubah ukuran dari layer select pixel ya. Jika bagian transform di sini ini untuk mengubah arah atau letak dan lain-lainnya untuk layer ya. Jadi ya di sini untuk fitur transform yang kita gunakan untuk mengubah dari selectionnya ini. Nah, jadi di sini kita bisa ubah sesuai selera kita untuk selectionnya. Di sini aku akan mengecilkan lingkaran yang sudah aku buat dengan menggunakan ini 4 lingkaran yang ada di pinggir dari selection yang kita buat. Pastikan low aspect ratio-nya sudah aktif dan ya kita bisa kecilkan lingkaran yang sudah kita buat. Nah, jika kalau kalian lihat di sini kita bisa menggunakan sebetulnya fitur aspect ratio ini sehingga lebih mudah untuk melingkari gambar itemnya ya kita inginkan. Seperti ini, jangan sampai bagian yang berwarna putih itu terkena selection. Jadi pastikan bagian yang warna putih ini ada di dalam warna merah ya. Jadi jika sudah seperti itu, kalian bisa langsung klik centang. Dengan begitu, maka gambar itemnya bakal terisi selection seperti ini, bakal ada garis putus-putusnya. Dan untuk menghapus layer putihnya, kalian bisa gunakan fitur extract. Kalian pergi ke bagian tool di sini dan kalian pilih extract. Dengan begitu, maka layer putihnya bakal hilang. Jika sudah, kalian bisa menghilangkan selectionnya menggunakan deselect dan kalian gunakan fitur transform untuk mengubah letak dari gambar item ini. Lakukan hingga semua layer item yang kalian inginkan sudah terpasang di pasangkan ke thumbnailnya ini. Jadi setelah kalian tempatkan semua gambar itemnya, kalian bisa menambahkan efek glow ataupun efek drop shadow. Itu terserah kalian. Jadi di sini sebagai contoh, misalnya kalau aku berikan efek glow, dia bakal jadi seperti ini.
Biasanya aku bakal menambahkan efek glow yang senada dengan gambar item yang aku pasang di sini ya. Sebagai contoh seperti ini. Nah, kalian juga bisa langsung meniru warnanya menggunakan fitur eye drop. Jadi kalian bisa tempatkan eye drop ini ke layer yang kalian inginkan. Kalian ingin tiru warnanya, jadi ya kalian tidak perlu repot-repot mengubah warna dari glow yang kalian inginkan. Sebagai contoh seperti ini, aku akan melakukan hal. Nah, jika sudah di sini maka thumbnailnya bakal selesai. Untuk efek tambahan sebetulnya kalian bisa tambahkan lebih banyak lagi seperti vignette dan juga like ya. Oke, untuk efek like yang aku sebutkan tadi kalian bisa menambahkannya dengan menggunakan yang namanya fitur gradient. Jadi kalian buat yang namanya empty layer seperti ini, layer kosong, dan kalian klik simbol dan yang ada di atas ini dan kalian pilih gradient. Di fitur gradient ini biasanya bakal muncul gradient bawaan seperti ini bentuknya. Jadi ya kalian tinggal geser aja dan biasanya bakal ada di sini. Jika misalnya tiba-tiba hilang, kalian bisa langsung buat sendiri dengan cara mengklik icon palet warna di sini. Kalian buat dia warna putih, di sini juga warna putih, dan salah satunya kalian ubah opacity-nya menjadi 0. Jika sudah, kalian ubah menjadi radial type. Jika sudah seperti itu, kalian bisa tempatkan dia di atas sini sebagai efek cahaya ya. Jika sudah, kalian bisa langsung ubah blend mode dari layarnya ini menjadi linear dodge. Jika kalian inginkan, kalian bisa tambahkan logo Mobile Legends di pojok kiri atas seperti ini. Kalian bisa langsung tambahkan gambarnya. Kalian bisa langsung klik done di kiri atas ya untuk menyelesaikan projectnya. Pastikan kalian pilih save. Kalian tunggu sampai projectnya tersimpan. Baiklah, di sini untuk menyimpan projectnya ke galeri, kalian bisa langsung klik icon share yang ada di kiri sini, dan kalian pilih save to gallery. Jika sudah, kalian centang salah satu projectnya atau project yang sudah kalian buat dan ubah formatnya menjadi PNG atau JPEG. Jika sudah, kalian bisa langsung klik OK. Dan thumbnail kalian bisa langsung kalian pasang ke video Mobile Legends kalian. Oke, cukup sekian untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, komentar di bawah video apa yang harus aku buat selanjutnya, dan berikan saran dan juga kritik ke video ini. Sekian dari Uniqvo dan aku ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Thanks for watching. I'll see you next time. Goodbye.